Saya, Rizky Syaban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Menteri Badan Usaha Milik Negara meresmikan kantor bernama Indonesia Incorporated yang berisikan gabungan dari berbagai BUMN yang berbisnis di Hong Kong. BUMN yang tergabung yaitu Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Telkom, serta Garuda Indonesia. Kantor bersama diresmikan di Far East Finance Center 16 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, Jumat 30 Juni 2023. Kantor bersama ini akan berfungsi sebagai business center dan business hub untuk negara-negara di Asia Utara. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menyampaikan, hal ini merupakan komitmen sejak awal untuk terus mendukung perusahaan plat merah Go Global. Keberadaan gedung bersama menjadi sebuah terobosan dalam memperkuat daya saing BUMN di pasar global. Dengan demikian, BUMN dapat saling bersinergi dalam mengenalkan dan memperluas akses pasar Indonesia di kancah internasional. Sobat BUMN, program Indonesia Incorporated juga merupakan realisasi dari suatu terobosan yang akan membuat biaya operasional BUMN yang berbisnis di luar negeri menjadi lebih efisien. Berita selanjutnya yaitu semangat UMKM Indonesia untuk terus maju dan naik kelas tercermin dari antusias pelaksanaan Padi UMKM Hybrid Expo 2023. Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dilaksanakan secara luring di Sarinah pada tanggal 14 sampai 18 Juni 2023 dan dilanjutkan secara daring hingga 28 Juni 2023. Setidaknya lebih dari 200 pelaku UMKM mengikuti event tersebut secara luring, dan jika ditambahkan dengan peserta daring mencapai 3 kali lipatnya sekitar 600 UMKM. Padi UMKM Hybrid Expo 2023 diikuti oleh para pelaku UMKM binaan Mitra Pengampu UMKM yang berasal dari berbagai instansi atau entitas lain, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, Dekrenas, Bayangkari, HIPMI, NU, Muhammadiyah, IWAPI, dan Rumah BUMN. Acara yang didukung oleh PT Pupuk Indonesia Persero dan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero ini tidak hanya menghadirkan ragam produk unggulan UMKM, namun juga ragam side event untuk menarik pengunjung yang datang dan berbelanja ke Sarinah, seperti talk show, workshop, games, lomba menyanyi anak, Zumba, Fun Run 5K, serta special performance dari RUN. Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Rabin Indrajat Hattari menyampaikan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri di tahun 2022 adalah sebesar 550 triliun rupiah, di mana 28 triliun diantaranya merupakan belanja kepada UMKM yang tercatat di platform Padi UMKM. Staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN menyampaikan, Padi UMKM Hybrid Expo 2023 merupakan wujud kolaborasi Kementerian BUMN dan BUMN bersama dengan pembina UMKM lainnya untuk memperkuat ekosistem guna memajukan UMKM Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke produk-produk BUMN. Sobat BUMN, pasti banyak yang pakai IndiHome dong di rumahnya. Nah, sekarang udah tahu belum nih kalau IndiHome yang dulunya dikelola oleh Telkom Indonesia, sekarang dikelola oleh Telkomsel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang diwakili oleh Direktur Utama Telkom Riri Adriansyah dan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel diwakili oleh Direktur Utama Telkomsel Henry Mulyasyam telah menandatangani akta pemisahan atau Deed of Spin-off untuk mengintegrasikan IndiHome ke Telkomsel. Kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi implementasi inisiatif Fixed Mobile Convergence atau FMC Telkom Group sebagai bagian dari strategi utama perusahaan 5 Bold Moves dalam rangka menciptakan dampak berkelanjutan di masyarakat seperti menghadirkan layanan broadband yang lebih luas, merata, dan andal serta mendukung akselerasi inklusi digital dan ekonomi digital, meningkatkan level playing field industri telekomunikasi Indonesia, serta memperkuat bisnis perseroan di masa mendatang. Pengalihan IndiHome ke Telkomsel ini sekaligus menandai refocus bisnis dalam Telkom Group, yaitu segmen bisnis to consumer atau B2C. Sepenuhnya dikelola oleh Telkomsel. Sementara Telkom
akan fokus untuk menjadi pemimpin pasar pada segmen bisnis to bisnis atau B2B yang merupakan sumber pendapatan baru potensial untuk pertumbuhan Telkom yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Integrasi IndiHome ke Telkomsel juga mencakup pengelolaan bisnis dan pelanggan untuk beberapa layanan seperti internet atau fixed broadband, telepon rumah atau fixed line, internet, protokol television atau BTV, ragam bundling layanan digital consumer lainnya. Eits, tenang! Telkomsel berkomitmen untuk menjamin tidak ada penurunan kualitas terhadap pelayanan broadband IndiHome pada masa transisi, serta tidak akan ada perubahan biaya layanan dan tetap sesuai ketentuan pada kontrak yang telah disepakati. Ayo bersama terus mendukung terciptanya inklusi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selama momen cuti bersama Idul Adha tahun ini, PLN memastikan tidak ada pemeliharaan sehingga dipastikan pasokan listrik berlangsung dengan baik. Darmawan merinci untuk hari operasi pembangkit listrik, pembangkit di regional Jawa, Madura, dan juga Bali, rata-rata HOP mencapai 25,7 hari. Sedangkan di Sumatera dan juga Kalimantan mencapai 25,1 hari. Sementara untuk di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua, bahkan HOP bisa mencapai 33 hari. Tak hanya batubara, PLN juga sudah memastikan pasokan BBM untuk pembangkit mencapai 289,9 ribu kiloliter. Sedangkan untuk gas mencapai 34,304 BBTU. Tidak tanggung-tanggung, PLN juga menerjunkan 82.000 personilnya untuk bersiaga selama 24 jam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia. Wow, saat ini PLN sudah bertransformasi, semuanya sudah terdigitalisasi dan terkontrol secara real time. Saat ini, jika ada laporan dan gangguan, maka tim PLN akan langsung bergerak dalam hitungan menit. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan motor atau mobil listrik juga jangan khawatir. PLN menyediakan 616 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 284 lokasi yang tersebar di Palimanan, Pemalang, Batang, Semarang, Solo, Tuban, Madiun, Surabaya, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, sampai di Bali, bahkan lintas Sumatera. Terima kasih PLN sudah senantiasa menerangi seluruh negeri. Berita yang ketiga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Member of ID Food atau PPI, melakukan ekspor perdana rumput laut ke Korea Selatan. Pada Kamis 22 Juni 2023 sebanyak 37,19 ton rumput laut. Pelepasan ekspor rumput laut dengan jenis Ekuma Kotoni tersebut ditandai dengan pelepasan dari unit pengolahan ikan atau UPI Buduran milik PPI di Sidoarjo oleh Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan. Direktur Utama PPI Nina Sulistiawati, selanjutnya rumput laut tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya langsung ke Busan Korea Selatan. Ekspor perdana rumput laut yang dilakukan oleh PPI menjadi komitmen perusahaan dalam pengembangan potensi pasar ekspor rumput laut di luar negeri. Dan juga sebagai momentum bagi PPI sebagai perusahaan perdagangan dan logistik di holding BUMN Pangan ID Food untuk menggeliatkan ekspor produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing ke pasar global. Ekspor rumput laut yang dimulai dilakukan oleh PPI menjadi bentuk dukungan perseroan untuk para pembudidaya dan petani rumput laut yang berada di berbagai daerah di Indonesia, di mana Indonesia menjadi negara produsen rumput laut terbesar di dunia. Dalam mendukung kegiatan ekspor rumput laut, PPI juga telah mengoperasionalisasikan gudang milik PPI di Buduran, menjadi unit pengelolaan ikan atau UPI Buduran yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemanfaatan aset milik PPI ini sebagai bentuk optimalisasi infrastruktur untuk mendukung aktivitas pengolahan rumput laut dan menjamin proses pengemasannya. Fasilitas UPI Buduran yang dimiliki oleh PPI tersebut telah didukung oleh teknologi yang terintegrasi dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Semoga ekspor rumput laut oleh PPI ini meningkatkan daya saing ke pasar global. Berita selanjutnya yaitu Satria yang merupakan satelit multifungsi atau SMF untuk koneksi internet dalam peluncuran ID Survey yang merupakan induk holding BUMN Jasa Survei terlibat langsung dalam peluncuran satelit tersebut. Melalui PT Surveyor Indonesia yang berlangsung pada Senin 19 Mei 2023, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia,
M. Haris Wicaksono turut hadir secara langsung dalam peluncuran satelit Satria. Dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, M. Haris Wicaksono mengungkapkan bahwa ID Survey cukup memegang peranan penting pada peluncuran ini, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan internet publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan. Melalui proyek ini diharapkan seluruh layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi, pertahanan, dan keamanan, serta pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat terkoneksi dengan internet. Satelit Satria memiliki beragam keunggulan, diantaranya berkapasitas 150 Gbps dengan teknologi High Throughput Satellite atau HTS, berfrekuensi Ka-band dan dapat mencapai hampir 150.000 titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Satelit Satria diproyeksikan akan mendukung jaringan komunikasi untuk 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintahan daerah, 3.700 puskesmas, dan 3.900 markas polisi dan juga TNI yang sulit dijangkau dengan kabel optik. Semoga dengan kerja keras ini, ID Survey dapat terus berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kontribusi yang nyata untuk bangsa dan negara. Berita selanjutnya yaitu Pertamina mendapatkan perpanjangan kontrak konsesi dalam pengelolaan Blok Menzel Lejmet North di Algeria. Dalam kontrak yang ditandatangani di Algeria pada Kamis 15 Juni lalu, pemerintah Algeria mempercayakan pengelolaan blok migas tersebut kepada Pertamina hingga 35 tahun ke depan. Perpanjangan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah Algeria kepada kinerja Pertamina. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati, mengatakan blok migas di Algeria menjadi salah satu andalan penyumbang produksi migas dari luar negeri bagi perseroan. Akuisisi blok migas di luar negeri dengan konsep Bring the Barrel Home adalah langkah strategis Pertamina untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dalam kontrak baru ini, Pertamina juga diberikan izin untuk membangun pabrik LPG dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahun, di mana produknya akan dibawa ke Indonesia dengan harapan dapat mengurangi impor LPG. Blok migas Algeria ini juga berpotensi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya solar PV yang akan dimanfaatkan menjadi green electricity supply untuk operasional blok migas. Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina yang sangat kuat dalam menurunkan karbon emisi dalam seluruh kegiatan usahanya sejalan dengan penerapan ESG. Blok ini memiliki kapasitas minyak sebesar 35 barrel of oil per day dan telah memiliki 58 solar panel yang telah menghasilkan 1,141 kWh per tahun, sehingga berdampak pada penurunan emisi hingga 7.507 ton karbon dioksida per tahunnya. Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi terus berkomitmen dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 dengan terus mendukung program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Sampai jumpa di episode BUMN Flash News selanjutnya.